Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi online kali ini dengan mata kuliah Psikologi Komunitas. Di sini saya dan rekan-rekan saya, kami dari kelompok 6 Psikologi Komunitas akan mempresentasikan tentang konsep teoritis gender, power, dan community. Di kelompok 6 ini beranggotakan dari saya sendiri, Sumayya Musyahidah dengan NIM 200-10210. Kemudian yang kedua ada Elvinesia dengan NIM 200-10268. Kemudian yang ketiga ada Arindi Mia Faizatul dengan NIM 200-10241. Kemudian ada Yuanka Nurul Aulia dengan NIM 200-10165. Dan kemudian ada Novel Tamario Sukmana dengan NIM 200-10163. Dan yang terakhir ada Fitri Istiqomah dengan NIM 200-10173. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Efrika selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunitas, dan juga yang saya sayangi teman-teman online semuanya dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kami akan membahas tentang konsep teoritis gender, power, dan community. Nah, sebelum itu mari kita telusuri bersama-sama bagaimana sih konsep-konsep ini saling terkait dan memengaruhi dinamika sosial di kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin presentasi ini akan memberikan wawasan mendalam tentang peran gender, kekuasaan atau power, dan juga community atau komunitas dalam membentuk identitas dan hubungan dalam masyarakat kita. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu susunan yang akan dibawakan materi oleh rekan-rekan saya. Materi pertama akan dibawakan oleh Elvinesia, kemudian materi kedua akan dibawakan oleh Arindi, materi ketiga akan dibawakan oleh Yoanka, materi keempat akan dibawakan oleh Novel Tamario, kemudian yang terakhir materinya dan kesimpulan akan ditutup oleh Fitri Istiqomah. Dalam perjalanan presentasi kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam untuk memahami bagaimana sih konsep teoritis ini menciptakan dinamika dalam hubungan individu sekaligus menambah ke dampaknya pada level masyarakat secara keseluruhan. Di sini saya dan rekan saya akan membahas dan menjelajahi contoh-contoh praktis teori-teori terkemuka dari gender, power, dan community, dan juga bagaimana konsep-konsep ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran gender, distribusi kekuasaan, dan pembentukan suatu komunitas. Nah, yuk mari kita bersama-sama menjelajahi materi konsep teoritis gender, power, dan community ini yang begitu penting dalam psikologi komunitas. Tanpa basa-basi, lebih lanjut, mari kita mulai perjalanan intelektual kita bersama. Menurut Crow dan Alan, komunitas terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama berdasarkan lokasi atau wilayahnya, di mana komunitas ini dapat dianggap sebagai tempat sekelompok orang memiliki kesamaan secara geografis. Lalu yang kedua adalah komponen yang berdasarkan kepentingan sekelompok orang yang membentuk suatu komunitas karena mempunyai kesamaan minat atau kesukaan. Misalnya berdasarkan agama, suku, ras, atau disabilitas seksual. Lalu yang berikutnya adalah istilah gender mengacu pada peran dan identitas seksual individu dalam masyarakat. Dalam konteks komunitas, pemahaman gender dapat mempengaruhi cara individu atau seseorang berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitasnya. Memahami peran gender dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman individu di masyarakat dapat membantu merancang program dan intervensi yang lebih komprehensif dan tepat. Gender di sini merujuk pada peran norma dan identitas yang diberikan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Konsep gender sendiri itu mencakup pemahaman bahwa gender itu bukan hanya tentang laki-laki dan juga perempuan, tetapi juga tentang beragam identitas gender seperti non-binary, transgender, dan juga lainnya. Teori gender membahas bagaimana konstruksi sosial gender itu mempengaruhi cara individu mengalami dan berinteraksi dengan dunia. Dalam hal gender ini masih menjadi beberapa
perdebatan karena ketidakadilan yang disebabkan oleh peran gender yang berlaku di masyarakat. Menurut Mansur Fakih, ada 5 manifestasi dari ketidakadilan gender, yaitu yang pertama, subordinasi, di mana kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya, seorang ibu yang tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat ataupun mengambil keputusan di dalam sebuah keluarga. Yang kedua yaitu beban ganda. Beban ganda ini merujuk pada pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin itu lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Contohnya saja itu pada perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus semua pekerjaan yang ada di rumah. Perempuan ini dapat dikatakan memiliki beban kerja ganda, tetapi dalam pekerjaan perempuan ini sebagai ibu rumah tangga itu tidak dihargai sama sekali. Yang ketiga yaitu marginalisasi. Marginalisasi yaitu peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Contohnya, dalam hal ini perempuan didorong dan diarahkan hanya untuk menjadi pengurus rumah tangga saja. Yang keempat yaitu stereotip. Stereotip ini pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Contohnya saja bahwa di masyarakat itu banyak sekali pendapat bahwa perempuan itu berdandan hanya untuk menarik perhatian laki-laki. Yang kelima yaitu kekerasan. Kekerasan di sini itu merujuk pada perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang power atau yang biasa kita sebut dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah sebuah konsep yang memiliki makna bagi individu yang berbeda. Kekuasaan dalam konteks suatu komunitas mencakup dinamika kekuasaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Hal ini dapat berarti ketidakadilan dalam alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengaruh dalam masyarakat. Teori kekuasaan membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dapat digunakan atau disalahgunakan dalam masyarakat, serta bagaimana dinamika kekuasaan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan kelompok dalam masyarakat. Tantangan bagi para psikologi komunitas feminis adalah untuk mengenali hak istimewa dan ketidakberdayaan relatif sebagai batu loncatan untuk bertindak. Psikologi komunitas mendukung perspektif keadilan sosial dan psikologi kritis, yang posisinya adalah menantang dan mengatasi sistem yang menindas melalui sejumlah strategi tindakan, termasuk pendekatan yang termasuk ke dalam kerangka pembongkaran. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat 2 pendekatan komunitas yang saling berhubungan, namun berbeda, yang berfokus pada dekonstruksi dan pendekatan komunitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang community atau komunitas. Komunitas berasal dari bahasa Latin, communitis, yang artinya kesamaan, dan dapat diturunkan dari kata komunis, yang memiliki arti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang terbagi di lingkungan. Umumnya, dalam komunitas ini, individu memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu dapat memiliki maksud, tujuan, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko yang sama. Menurut Vanina de Lobele, definisi suatu komunitas adalah grup yang terdiri dari beberapa orang dengan memiliki minat yang sama, yang terbentuk oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor saling berbagi, yang kedua, faktor komunitas, yang ketiga, faktor kejujuran, yang keempat, transparansi, dan yang terakhir adalah faktor partisipasi. Faktor saling berbagi yaitu mereka saling menolong dan berbagi satu sama lain. Kemudian faktor komunitas, mereka saling respon dan berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Di dalam komunitas dilarang keras untuk berbohong. Sekali seseorang itu berbohong, maka seseorang itu akan ditinggalkan atau dikeluarkan dari komunitas tersebut. Kemudian yang keempat adalah transparansi. Saling berbicara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan suatu hal, termasuk kegiatan apapun
yang ada di dalam komunitas itu. Kemudian yang terakhir ada partisipasi. Partisipasi yaitu semua anggota harus di sana dan ikut serta pada acara di dalam komunitas itu. Menurut Max Iver dalam Mansur Polis 1987, komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Dalam Suharjono 1983, Max Iver menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam sentimen community, yaitu 1. Perasaan. Unsur ini muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kesamaan kepentingan. Yang kedua, sepenanggungan. Diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya. Yang ketiga, saling memerlukan. Unsur ini dapat diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas yang baik sifatnya fisik maupun psikis. Peran komunitas dalam gender yaitu komunitas seringkali memberikan dukungan dan validasi bagi individu dalam rentang identitas gender mereka. Bagi banyak orang, komunitas adalah wadah yang aman untuk mereka memahami dan merayakan identitas gender. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan dari kelompok kami bahwa ketiganya memiliki hubungan yang erat karena dalam psikologis komunitas, integrasi konsep gender, kekuasaan, dan komunitas dapat membantu mengidentifikasi isu-isu sosial, merancang intervensi yang efektif, dan mempromosikan kesejahteraan individu dan kelompok dalam komunitas itu sendiri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait konsep teoritis gender, power, dan juga community. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi tersebut, karena materi semuanya dari awal sampai akhir sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dan materi presentasi online kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan materi presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.